samawati wal ardi waja'alna minnal ma'i kulla shay'in afala antami tabihim waja'alna subulan la'allahum yahtadun an ayatina wa ma apa minta Bambul khalidun Betul mau Nabluhum bisyarri wal khairi Ilaina turja'un Sadaqallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 14 Desember. Allah memberi kesempatan kita tadabbur Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas ayat 34, 35 sampai 36. Ya, mudah-mudahan tadabbur kita ini memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita ini dunia wal akhirah, dan memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, sehingga apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa tunaikan dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak dan dicatat sebagai soleh dan timbangan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan untuk mendapatkan surga Firdaus dan yang masih bersama kita diberikan umur yang barokah agar bisa memimpin kita di dunia ini menjadi orang-orang soleh. Kita doakan juga kepada teman saudara kita yang sedang sakit atau terkena musibah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit dan musibahnya dan diberi pahala yang banyak karena kesabarannya. Dan kita berdoa, doakan juga pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka selalu diberi hidayah dan taufik sehingga bisa membawa negara ini menjadi lebih baik dan rakyatnya makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa dulu yang hadir pagi ini. Ada Bu Sulis, Bu Nunung Nurhayati, Bu Wahyu, Bu Siti Nusliha, Mas Yon, Bu Ernawati, Bu Yuli, Pak Nuri, ya, Mas Wahono,
Ustaz, siap. Nggih. Budi, Nggih, Bu Arianti, nggih Ustaz. nggih. Bu Dinastiwi, Bu Yani, Bu Siti Nur Hidayah, Bu Bambang, Nggih, Ustaz. nggih. Mas Umar, Bu Tutuk Sidi, Nggih Ustaz. Dalem. Pak Muayin sama Mas Tris. Nunung Nur Hayati. Belum. Sudah tadi. Lalu Kori, Bu Nunung. Jauh. Baik, kita akan ulangi yang kemarin, ayat-ayat Koniyah. Salam, wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kemarin 2 ayat ya. Waja'alna sama'a saqfan mahfudo wa hum an ayatiha mu'ridun. Di salah satu ayat kauniyah, ayat ilmiah yang kita bisa pelajari, yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah dan adanya Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta, dan Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Maka kita pelajari di sini ya, Allah menjadikan langit ya sebagai atap yang melindungi manusia, melindungi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Ya. Dan makhluk-makhluk itu bisa hidup sampai batas umurnya. Jadi kita nggak pernah dengar ada langit yang hidup. Kalau atap bangunan kita pernah dengar ada atap yang, tapi kalau langit sampai sekarang tidak ada terdengar. Umar bisa di mute. Jadi tidak ada langit yang runtuh gitu kan. Ya, dan itu tunjukkan bahwa itu dipelihara, padahal luasnya nggak terhingga. Gitu. Ongkosnya berapa untuk membangun itu yang diingatkan. Dan langit ini juga menjaga kita dari radiasi matahari, kemudian juga menjaga dari meteor, kemudian juga membantu dalam proses turunnya hujan, yang air yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi fungsinya banyak dan itu kokoh dari ratusan tahun. Gitu ya. Pasti ada yang menciptakan, ya bukan berdiri sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa atau makhluk bisa melayang terus itu kan? Pasti ada yang menjaga. Ya. Dan di situ ada juga planet-planet yang teratur itu ya, tidak sampai jatuh. Padahal langit itu dibebani dengan planet-planet, tapi tidak runtuh. Ini berarti ini ayat yang kita bisa lihat, kita bisa perhatikan, dan mudah-mudahan kita juga tambah beriman karena yakin di situ. Yang kedua juga Allah wa waladzi khalaqal laila wan nahar wasamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Dan Allah ingatkan bahwa Allah menciptakan malam dan siang. Malam untuk istirahat, ya, jadi istirahat dulu baru siangnya kerja. Jadi aslinya Allah itu menyuruh kita kerja, sebelumnya malamnya diberi waktu untuk istirahat, ya. Istirahat dulu baru kerja, gitu. Karena malam duluan baru siang, ya. Maka lihat malam dan siang, dan itu bergantian, ya, seperti matahari dan bulan, ya, matahari dan samsi wal qamar, kan ya, berjalan menurut garis edarnya masing-masing, ya. Masing-masing beredar sesuai dengan jatahnya. Jadi semua makhluk itu kelihatannya makhluk mati gitu ya, malam dan siang itu, tapi dia berjalan gitu ya. Dia berjalan, artinya bahwa hakikatnya makhluk itu hidup, dan hidupnya bermanfaat kalau melakukan
melaksanakan syariatnya, ketentuan Allah. Ya, sesuatu yang berjalan sesuai dengan aturan Allah maka akan bermanfaat. Jadi bergerak yang bermanfaat itu bergerak yang sesuai dengan aturan Allah. Ya, seperti siang dan malam, ya begitu waktunya malam, maka malam akan berfungsi baik kalau jadi tempat istirahat, jadi tempat untuk mengecas semangat, gitu kan. Makanya orang diminta untuk sholat malam agar semangatnya, ruhnya itu siap, fisiknya mungkin tidur sebentar, fisiknya kuat, seger, maka paginya kuat menghadapi tantangan kehidupan di pagi hari. Nah, fungsi malam, fungsi siang berjalan kalau memang mereka berjalan sesuai syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, maka yang terjadi bergerak, tetapi gerak itu akan menghancurkan. Ya, kemarin dicontohkan matahari dari timur ke barat, maka kita akan mendapatkan manfaat. Tetapi begitu matahari berubah dari barat ke timur, maka yang terjadi adalah kehancuran. Manfaat itu nggak akan terjadi lagi. Nah, sehingga kalau manusia kemudian tidak mengikuti syariat Allah, maka yang terjadi akan terjadi kehancuran, baik kepada dirinya atau lingkungan yang dilakukan. Jadi itu jadi makhluk itu semuanya bergerak, semuanya melaksanakan perintah Allah, termasuk benda-benda mati yang kita anggap mati karena mereka selalu bertasbih dan melakukan tasbihnya dengan cara masing-masing. Ya, mengedari orbitnya adalah caranya dia bertasbih. Maka semuanya makhluk hidup karena dia mengikuti perintah Allah. Nah, tentunya manusia yang diberi akal mestinya lebih memahami, lebih mengetahui itu sehingga dia melihat segala sesuatu ini datangnya dari Allah dan ketaatan kepada Allah lah yang harusnya yang paling diutamakan. Karena begitu tidak taat sama Allah, maka yang terjadi adalah tadi kehancuran. Ya, seandainya tadi matahari atau bulan tidak mau ikut dalam tracknya, dalam relnya atau dalam orbitnya, pasti terjadilah bencana. Ya. Dan itu bukan faktor alam, tetapi Allah yang mengatur. Dan mereka tunduk dan memilih untuk tunduk, tidak memilih terpaksa tunduk, tetapi memang memilih dengan sadar untuk tunduk kepada Allah. Ya, jadi itu maka kita lihat ayat yang berikutnya setelah Nabi menyampaikan ayat-ayat berupa ayat-ayat kauniyah, ayat ilmiah, ternyata orang-orang kafir itu terdesak ya karena sudah ditunjukkan beberapa bukti-bukti bahwa apa yang mereka sembah adalah salah. Nah, karena mereka tidak bisa melawan lagi, sudah terdesak, maka mereka mendoakan Nabi itu mati, terkena kecelakaan dan mati. Sehingga dianggapnya setelah Nabi mati, nggak ada yang berdakwah lagi. Jadi dia tenang, telinganya nggak sumpek karena dikasih nasihat terus, diingatkan terus. Maka dia doakan Nabi itu mati. Maka kita lihat ayat berikutnya apa jawaban Allah terhadap Allah kan orang-orang kafir yang menginginkan kecelakaan bagi Nabi Muhammad. Mari kita baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarim min qablika apa in fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa hadzal ladzi
alihatakum wa hum bidzikrir rahmani kafirun. Pak Kasnadi 1 sama Bu Siti Nur Hidayah 2 ayat. Ih, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Oke. Ayat 35, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ayat 36, dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu, padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Ih, matur nuwun. Baik. Ya. Jadi tadi di pengantarnya bahwa setelah disampaikan ayat-ayat ilmiah, ayat-ayat tentang kaunnya, alam, ya, dan orang kafir, orang musyrik tetap bersekukuh, tetap tidak mau berpindah, dan dia merasa sumpek gitu kan, dinasihati terus, dibantah terus itu kan, dan dia nggak bisa membalas, maka orang kafir itu mendoakan kecelakaan kepada Nabi Muhammad, ya. Di surat At-Tur, ya, At-Tur 30, am yaqulu nasairun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu kecelakaan menimpa dia. Ya, katakan Nabi Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Jadi tunggulah maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu, ya. Jadi menunggu kematian, bahwa tiap orang mesti akan mati. Jadi memangnya kalau Nabi Muhammad didoakan celaka, saking bencinya kepada Nabi Muhammad, maka didoakan celaka, wis jangan mati wis, mati kan terus nggak terganggu gitu kan, nggak terganggu terhadap nasihatnya. Jadi orang kalau membenci biasanya mendoakan jelek kepada yang dibencinya. Nah, orang kafir juga mendoakan jelek kepada Nabi Muhammad, diharapkan Nabi Muhammad mati. Maka Allah balas, ya, dibalas dengan ayat ini, wa ma ja'alna li basarin min qablika. Maka diingatkan, nggak usah sedih Nabi Muhammad, ya. Jadi maka tidak ada seorang manusia pun sebelum Nabi Muhammad yang hidupnya kekal. Para nabi yang lain juga meninggal, ya, semuanya meninggal. Yang belum meninggal apa? Kecuali yang apa? Nabi Isa, ya, Nabi Isa nanti diangkat, tapi kemudian nanti Nabi Isa juga akan turun lagi membawakan risalah Nabi Muhammad, kemudian nanti meninggal, ya, nanti pada saat ada apa, ya dia sebelum kiamat nanti akan diturunkan. Jadi semuanya mati. Dan apa in mita, jika kamu mati nanti sesuai dengan ajalnya, wahum kholidun. Apakah orang-orang kafir itu kholidun? Apakah orang-orang kafir yang mendoakan itu akan kekal? Kan juga tidak itu. Dia mengejek, dia mendoakan Nabi Muhammad meninggal. Memangnya setelah Nabi Muhammad meninggal juga orang-orang kafir itu bisa hidup terus? Kan enggak juga. Sama-sama meninggal. Dan apakah setelah Nabi Muhammad meninggal dakwahnya akan berhenti? Kan tidak juga. Ternyata Islam juga berkembang. Islam berkembang karena para sahabat-sahabat kemudian meneruskan dakwahnya Islam itu.
Jadi apa yang diharapkan orang kafir itu tidak akan terjadi. Jadi nggak usah sedih. Dan pasti ada yang akan mendakwahkan lagi ajaran Islam. Karena kebenaran itu pasti menang, kebatilan itu pasti batilannya. Jadi kalau kita nanti didoakan juga ya dijawab ini itu akan jelek ya, karena semua orang akan juga akan mati ya. Jadi termasuk orang yang kafir yang membenci kepada Nabi Muhammad, yang berharap tidak ada dakwah lagi, tidak ada yang nasihati lagi, maka ya mereka juga mati. Dan beberapa dari mereka memang mati di dalam perang Badar. Jadi malah mati duluan, yang mendoakan itu malah mati duluan. Ya, ini Allah menjaga nabinya, dan Nabi Muhammad juga pada saat wafat setelah itu akan diteruskan oleh para sahabatnya, dan sampai sekarang Islam masih ada. Sementara orang kafir itu nggak berkembang, ya udah berhenti di Arab, nama-namanya udah selesai, nggak disebut-sebut lagi gitu. Jadi ini diingatkan tidak ada pun manusia yang abadi. Dan ini juga mungkin ada yang percaya kalau Nabi hidup masih hidup, maka tidak mungkin ya semua makhluknya Allah pasti akan binasa ya. Jadi nggak akan. Jadi orang kafir juga sama, orang mukmin juga kan. Semua ada jatahnya. Dan Allah tegaskan di ayat berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi kematian ini bukan merasakan, ini adalah sakitnya pada saat sebelum mati. Jadi yang dimaksud itu nanti akan merasakan, mencicipi seperti makanan gitu ya. Jadi kematian itu ada rasanya, ini ada rasanya manis, ada yang rasanya pahit gitu kan, nggak enak gitu kan. Untuk pada saat menjelang maut, maka Allah akan bukakan ya, untuk orang yang berbuat baik, maka Allah bukakan tentang oh ya, dia akan ditempatkan di surga, maka orang itu merasa senang walaupun posisi meninggal kematian itu memang sakit gitu ya, tetapi karena ditunjukkan tempatnya di surga, maka orang itu akan gembira gitu kan, menyambutnya dengan senang hati, menyambutnya dengan senang hati ya. Jadi tersenyum gitu. Tetapi ada juga yang ditunjukkan dengan sesuatu yang neraka gitu, karena amalnya jelek dan menentang Allah, maka ditunjukkan neraka. Maka meninggalnya dalam posisi yang rasanya sakit gitu ya, menyakitkan, apalagi dia melihat tempatnya, waduh, di neraka, maka dia mencoba mempertahankan ruhnya itu, dia nggak mau balik nggak mau ke akhirat, maka tarikannya malaikat menjadi berat ya. Wa nasiatul qurqa, nasiatul nasto ya. Kalau untuk orang kafir, qurqa tadi sangat sakit ya. Maka kita doa, ada doa, awin alaina bisa krobil maut, ya Allah, berilah keringanan, kemudahan pada saat kita menjalani sakaratul maut ya. Sakaratul maut itu sakit ya, katanya seperti ditusuk 70 panah ya, pedang ya, pedang. Jadi saking sakitnya, tetapi karena ditunjukkan kebaikan maka akan dimudahkan. Ya setelah meninggal maka tidak ada rasanya, tapi sebelum meninggal ada rasanya. Maka kalimatnya dha'iqatul maut ya, permulaan sebelum kematian. Yang kedua ya sesuai dengan ajalnya ya, setiap orang punya ajal, maka akan mengalami kematian. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian Allah mengingatkan bahwa sebelum kematian, maka di dunia ini Allah akan memberi ujian ya, wa nablu itu bala ya, seperti di surat Al-Mulk juga gitu ya. Wa nabluukum ya, jadi diberi asal amalan nanti ya, untuk agar kita, kalau di surat Al-Mulk khalaqul mauta wal hayata
liyabluwakum ahsanu amala, ya, di surat Al-Mulk. Maka diberi ujian, ya, syarril wa khair, ya, sesuatu yang kita anggap buruk dan sesuatu yang kita anggap baik sebagai cobaan, ya, fitnah. Cobaan itu sebetulnya, ujian itu adalah netral, gitu ya. Semua yang Allah berikan pasti baik, bukan netral, sorry, baik, gitu ya. Cuma orang menganggapnya jelek, ya. Ujian naik kelas, ujian masuk ke sesuatu, ujiannya sih baik, semua orang mengatakan oh iya ujian itu baik, perlu, gitu kan, untuk menyaring, gitu kan. Maka kalau orangnya dapat nilainya jelek di bawah standar, misalkan harus standarnya 6 gitu ya, nilainya dia 3, maka dia nggak lulus, dia mesti mengatakan wah susah nih ujiannya, wah susah, ya. Tetapi sebaliknya pada orang yang diberi ujian standarnya 6 misalkan, terus nilainya dia 10, maka dia mengatakan ujian itu, ujiannya enak, ujiannya gampang, ya. Jadi persoalan jelek dan baik adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan, ya. Jadi Allah memberi ujian, ya, semuanya ujian itu baik, gitu ya. Tetapi orang yang merasakannya yang kadang menanggapi bahwa itu jelek, ya. Maka disebutkan yang jelek dulu, karena kita seringkali menganggap ujian itu jelek, ya. Ya, sesuatu yang gak enak, gitu kan. Maunya yang enak-enak, gitu kan. Padahal dua-duanya juga ujian juga. Ada yang kena penyakit, kehilangan harta, macam-macam, itu seringkali dianggap bahwa itu ujian yang jelek, gitu. Kemudian kekayaan, kemuliaan itu dianggap ujian yang baik. Orang kadang-kadang menafsirkan, padahal semua ujian itu baik, ya. Untuk orang mukmin, ajibal, ya, ada hadis Rasul yang mengatakan sangat ajaib orang mukmin itu, ya, semua perkaranya baik, gitu ya. Kalau dia ditimpa ujian yang jelek, dia sabar, dan sabar itu baik untuk dia. Dan kalau diuji dengan kebaikan, dengan kesenangan, ya, dia juga bersyukur, ya, dan syukur itu baik bagi dia. Jadi orang mukmin diberi ujian semuanya baik, gitu ya, karena dia sabar. Kalau pas kena musibah yang buruk, gitu, kemudian dia juga yang menurut dia buruk, kemudian juga pada saat diberi kesenangan pun dia pun bersyukur, ya. Jadi itu semuanya baik, ya, bisa baik untuk orang mukmin. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Jadi melihat apapun yang terjadi di kita, selalu sabar dan syukur, dan dua-duanya baik. Semakin tinggi levelnya, semakin diuji. Jadi Nabi itu ujiannya lebih berat dibandingkan kita. Kita bisa lihat kisah Nabi Ibrahim misalkan, itu gimana ujiannya, ya, dibakar, ya, waktu dakwah, menyembelih anaknya, itu menandakan bahwa semakin tinggi imannya, semakin tinggi juga kadar ujiannya. Nah, karena itu kalau uji, ya udah dinikmati aja, karena itu memang wilayahnya hamba ya nerima aja, dan Allah memang menyaring hambanya lewat itu, ya, agar mana yang terbaik, mana yang paling baik amalnya, ya. Wa ilaina turja'un, kemudian Allah juga mengingatkan bahwa kepada Allah lah turja'un, pada Allah akan dikembalikan, Allah akan membalas apa yang kita perbuat di dunia. Sabar dan syukurnya kita akan dibalas oleh Allah, ya. Kalau nggak sabar dan nggak syukur juga akan dibalas oleh Allah, ya, akan kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan, ya. Jadi ini yang berikutnya, wa idza ra'aka alladziina kafaru in yatuduna ila jua. Dan orang-orang kafir memang mengejek Rasulullah pada saat lewat itu. Ini kisahnya antara Abu Jahal dan Sufyan, diskusi lagi ngobrol, kemudian Rasulullah lewat, kemudian Abu Jahal ini mengolok-olok, oh inilah yang mengejek Tuhan kita, gitu kan, mengejek Tuhan kita. Jadi dia melihat Rasulullah dan mengolok-olok Rasulullah. Jadi nabinya yang mengingatkan dia untuk ke jalan yang benar malah diolok-olok. Oh, macam orang inilah yang mengolok-olok Tuhan kita. Jadi dia bicara itu,
ahadalladzi yadhkuru alihatakum, jadi mencela Tuhan wahum bidzikri rahmanihum kafirun, dan orang-orang kafir itu begitu diingatkan kepada Allah yang menciptakan dia, mereka malah kafir. Ya. Padahal Allah itu Rahman. Kenapa dipilih kalimat Rahman di situ? Allah lah yang memberikan Rahman itu maha memberi rahmat, ya, memberi rahmat yang tidak terhingga, ya. Rahman itu Allah tuh memberi rahmat kepada siapapun. Orang kafir tidak percaya sama Allah, tidak mau sholat pun masih diberi makan, diberi jabatan, diberi rezeki sampai dia jatahnya ajal. Allah tidak mengurangi, padahal dia menentang. Kalau kita punya karyawan, ya kita gaji tapi terus hidupnya tuh mencela kita, tentunya kita akan marah gitu ya. Tetapi Allah tidak. Orang yang kafir, orang yang tidak percaya tetap diberi rezeki sampai batas ajalnya. Baru nanti di akhirat lah dibalas. Ya, dibalas. Jadi ini orang-orang kafir ya sibuk untuk mengejek Rasulnya sehingga dia tidak sempat untuk beribadah. Ya, beribadah. Maka fokuskanlah kita itu untuk ketaatan kepada Allah. Jangan sibuk untuk ngurusi orang lain kemudian mencela orang lain, akhirnya energi kita habis untuk memikirkan orang lain. Berbuat baik aja lah, berbuat baik sebisa kita. Ini orang-orang kafir energinya habis sehingga mereka nggak sempat untuk beribadah kepada Allah. Orang yang mengingatkan malah di Allah, sehingga waktu dia habis dia nggak sempat berbuat amal, maka pada saat kematiannya dia sudah akhirnya pasti masuk neraka. Abu Jahal itu akhirnya meninggal waktu perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Jadi nggak lama setelah itu Allah hancurkan. Ya. Jadi yang mengolok-olok Nabi ya dihancurkan. Abu Lahab ya begitu dia mengolok-olok Nabi, maka Allah juga langsung hukum dengan surat Tabbat Yada itu ya. Surat Tabbat Yada. Ya, itu siapa yang mengolok nabinya akan dihancurkan oleh Allah. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua fokus untuk bisa mentaati Allah, dan Allah sudah memberikan banyak ayat-ayat ya, dan diingatkan bahwa kita di dunia ini memang akan diuji, ya, diuji dan ujian ini akan menentukan kita dibalas kebaikan masuk surga atau bisa juga dibalas ke yang lain masuk neraka kalau kita tidak mentaati perintah Allah. Itu yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk selalu taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada yang bertanya atau menambahi, monggo. Oke. Saya kira sudah jelas gitu ya. Jadi, oke. Mungkin intisari dari ayat yang sekarang ini, kita akhirnya akan mengalami kematian. Jadi kematian itu akan menimpa siapapun. Ya, karena itu bukan ketakutannya, tetapi apa persiapan kita. Dan di dunia ini Allah sudah mengingatkan bahwa kita akan diuji. Ya, jadi nggak ada hidup yang di dunia ini ngelirik temennya sama kok enak ya si A. Masing-masing mengalami ujian. Ya, paling kita sawang sinawang. Tentunya tadi disampaikan orang mukmin itu sangat ajaib gitu kan. Sangat ajaib orang mukmin. Kenapa? Karena kalau diberi ujian yang berupa sesuatu yang dianggap buruk, dia bisa sabar, dan pada saat dia diberikan ujian berupa yang menurut orang itu enak ya, kebaikan, maka dia bisa bersyukur ya. Dan dua-duanya sabar dan syukur itu baik untuk orang mukmin. Maka mudah-mudahan kita bisa dijadikan orang yang selalu sabar pada saat ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dan bisa bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan berupa kenikmatan ya. Jadi itu dan nanti Allah akan balas gitu ya. Wa ilaina
turja'un, dan hanya kepada Allah nanti kita akan dikembalikan, dalam artian akan dibalas. Ya, dan mudah-mudahan Allah memberi balasan yang terbaik. Al jazaul ihsan bil ihsan, bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak, yaitu surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pak Ustaz dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.